Lagi ngomongin sunnah, lagi sisi apa? Akidah apa fikih? Oke? Umum atau khusus? Khusus di fikih doang. Oke? Umum maka di usul, di akidah. Sunnah secara umum itu di akidah. Di fikih ngomongin sunnah adalah salah satu hukum dari hukum yang 5. No. Wajib, sunnah. Tuh. Ada sunnah secara umum di akidah. Ini bendera kita, panji kita. Kita ahlus tuh. Ya. Maknanya sunnah di sini semua hal yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipraktekkan umat sejak zaman awal. Tuh, itu sunnah. Dipraktekkan, diantara ciri sunnah dipraktekkan oleh umat dari zaman awal. Nah, sunnah yang ini ada 3 bentuknya. Ingat gak? Kalau kita lihat keseluruhan ajaran yang datang dari Rasul, kita bisa klasifikasikan jadi 3. Qauliyah, ingat? Perkataan-perkataan yang datang dari Rasul SAW diriwayatkan dan gitu kan? Terus fi'liyah, praktek-praktek yang datang dari Rasul. Sahabat lihat Rasul sholatnya gimana? Oh begitu, tuh praktek Rasul. Oke? Hajinya Rasul kayak gimana? Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sama? Takririyah, sikap-sikap yang Rasul ambil, keputusan-keputusan yang Rasul ambil Sallallahu alaihi wasallam. Terjadi kejadian demikian nih, terjadi kejadian demikian. Sikap Rasul apa? Rasul melarang, berarti hal itu terlarang. Rasul diam, berarti boleh. Rasul memuji, berarti hal itu mulia. Sebagian orang kusut, kenapa sih ngeributin jenggot-jenggot mulu tuh? Wahaboy, wahaboy. Sawah, Salafi Wahabi. Kenapa jenggot-jenggot mulu diributin? Jenggot kan cuman sunnah. Tuh. Ngaco nggak tuh orang? Dia pikir, toh nggak jenggotan juga nggak dosa, begitu. Karena dia kira sunnahnya ini. Bener nggak jenggot sunnah? Bener. Tapi sunnah yang dalam artian ajaran Rasulullah. Tapi hukumnya secara fikih mah wajib, nggak sunnah. Jangan dikira sunnah maknanya dikerok, disamakan dengan tembok yang nggak berbulu. Boleh. Nggak boleh, haram. Piara, nggak boleh dikerok. Tampakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut, yaitu videonya salah satu Ustadz Wahabi, yaitu Ustadz Riyad Bajri. Kalau kita lihat dari beberapa pemahaman yang dia sampaikan pada jemaahnya, itu ada beberapa yang harus diluruskan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan coba meluruskannya. Sebab kalau kita tidak meluruskannya, nanti orang-orang yang melihat video tersebut disangka keterangannya atau pemahamannya itu benar. Padahal itu salah. Yang pertama yang perlu kita koreksi adalah Ustadz Riyad Bajri ini ketika mengatakan bahwasanya sunnah secara umum itu masuknya kepada akidah, sunnah secara khusus itu masuknya kepada fikih. Kalau kita lihat pernyataan ini tidak benar, sebab masing-masing fan itu mempunyai istilah yang berbeda untuk mendefinisikan suatu sunnah. Sunnah secara umum itu adalah qaulun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa takriruhu, yaitu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga takrirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah secara umum. Kemudian sunnah secara akidah, kalau kita lihat dari definisinya adalah falaisatis sunnatu mujarradama usira anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bal as-sunnatu aydan ma dalla alaihi dalilu min Qur'anin aw min sunnatin aw qaidatin syar'iyyatin aw nahwi dzalika. Sunnah itu bukan tertentu kepada asar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sunnah itu adalah satu pekerjaan yang mempunyai dasar dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari hukum syariat atau yang lainnya.
Jadi kalau pengertian secara akidah, sunnah itu lebih luas. Jadi dari dua fan ini mempunyai arti yang berbeda. Dalam artian secara umum sunnah itu tidak sesuai dengan apa pengertian sunnah secara istilah di dalam akidah. Jadi kalau diartikan bahwasanya sunnah secara umum itu nanti larinya atau ditujukan kepada sunnah secara akidah. Ini tidak benar karena secara definisi itu berbeda. Jadi Ustadz Riyad Bajri ini ketika mengatakan hal yang seperti itu berarti sudah keliru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustadz Wahabi ini atau Ustadz Riyad Bajri ini mengatakan bahwasanya salah satu ciri sunnah adalah dilakukan sejak generasi awal atau sejak zaman awal. Jadi kalau tidak dilakukan oleh zaman awal, meskipun dilakukan Nabi, itu tidak jadi sunnah. Lah pemahaman yang seperti ini menyebabkan kekeliruan pada audiennya atau para jemaahnya. Sebab berarti ini menimbulkan pemahaman bahwasanya sesuatu sunnah yang dilakukan Nabi atau pekerjaan Nabi atau kaulnya Nabi atau takrirnya Nabi itu bisa menjadi sunnah apabila sahabat menirunya. Kalau sahabat tidak menirunya atau melakukannya, maka hal tersebut tidak menjadi sunnah meskipun dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi simpelnya sunnahnya Nabi ini menjadi sunnah nanti kalau ada rekomendasi daripada sahabat, yaitu sahabat melakukannya. Jadi kalau tidak melakukannya tidak menjadi sunnah. Sehingga pemahaman ini menyebabkan pemahaman yang rancu atau yang keliru. Jemaahnya yang tidak ngerti, ya mereka hanya mengangguk saja, hanya mengiyakan saja. Padahal itu salah atau tidak benar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika Ustadz Wahabi tersebut, yaitu Ustadz Riyad Bajri mencontohkan hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah, itu kurang benar. Sebab sepertinya Ustadz Wahabi tersebut mengarahkan bahwasanya yang qauliyah itu yang diceritakan an siapa, an sahabat siapa begitu. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab-kitab hadis atau ulumul hadis, di sana dijelaskan bahwasanya semua qauliyahnya Nabi, fi'liyahnya Nabi, takririyahnya Nabi itu diceritakan oleh sahabat dengan pakai qaulnya sahabat. Baru sampai pada kita. Jadi pemahaman Ustadz Riyad Bajri ini atau Ustadz Wahabi ini ketika mengatakan bahwasanya kalau yang qauliyah diceritakan dengan qauliyah, ini menimbulkan seakan-akan yang lainnya itu tidak dengan qauliyah. Oleh karena itu pemahaman Ustadz Riyad Bajri ini yang ketiga ini tidak benar dalam artian beliau ini mengarahkan kalau qauliyah dengan qauliyah, kalau fi'liyah dengan fi'liyah atau yang lainnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini menurut saya yang agak lucu dari Ustadz Riyad Bajri ini. Beliau ini mengatakan bahwasanya sunnah yang ada di akidah itu ketika larinya kepada fikih nanti berubah menjadi wajib. Jadi lucu kalau dikatakan bahwasanya sunnah Nabi itu ketika dilarikan kepada hukum fikih nanti larinya kepada hukum wajib. Konsep yang semacam ini itu tidak kita temukan di dalam kitab manapun. Bahkan di kitabnya Wahabi sendiri itu tidak ada konsep kayak gitu yang menyatakan bahwasanya sunnah yang ada di akidah itu ketika lari kepada hukum fikih berubah menjadi hukum wajib. Itu tidak ada. Beliau mencontohkan kepada satu kasus, yaitu kasus memelihara jenggot. Memelihara jenggot itu memang sunnahnya Nabi, akan tapi ketika dipandang secara hukum fikih itu menjadi wajib. Hal yang ini tidak ada di dalam konsep kitab fikih. Dan kalau kita lihat di dalam konsep fikih atau konsep ulama Wahabi, bahwasanya yang disebut dengan wajib memelihara jenggot itu bagi orang yang sudah tumbuh. Jadi kalau orang yang tidak tumbuh jenggotnya bagaimana? Nggak usah dipaksakan. Itu sepakat baik yang Aswaja ataupun yang Wahabi. Entah Ustadz Riyad Bajri ini dapat konsep semacam itu dari siapa. Kemudian kalau kita lihat Ustadz Riyad Bajri sendiri ketika memelihara jenggotnya itu dipotongnya itu tidak satu genggaman tangan. Yang boleh itu menurut ulama itu sebenarnya itu setelah melebihi satu genggaman baru yang lebih itu dipotong. Ustadz Riyad Bajri ini kan sangat pendek sekali. Sebenarnya kalau kita lihat secara hukum fikih Ustadz Riyad Bajri ini atau Ustadz Wahabi ini sebenarnya dalam memelihara jenggot itu salah juga. Dalam artian ya sebenarnya itu yang tidak disunnahkan. Oleh karena itu Ustadz Riyad Bajri ini ketika mengatakan bahwasanya hal yang sunnah di dalam akidah ketika lari ke fikih itu menjadi wajib,
itu tidak benar dalam artian ya memang tidak ditemukan di dalam kitab apapun, bahkan di kitab Wahabi pun itu tidak ada konsep kayak gitu. Kemudian kalau kita tanyakan sebenarnya sunnah itu seperti apa? Sunnah itu sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa kitab, itu sunnah itu menurut istilah fan itu berbeda-beda, secara fikih berbeda, secara hadis ya berbeda, secara usul berbeda, secara akidah berbeda. Oleh karena itu tidak bisa dikatakan bahwasanya salah satu dari empat ini masuk kepada yang lainnya, karena memang secara konsep, secara istilah itu berbeda. Kemudian tidak ada rumusan dari ulama yang menyatakan bahwasanya ketika di akidah itu masuk kepada hukum fikih itu menjadi wajib, itu tidak ada. Kemudian kalau kita simpulkan, Ustadz Riyad Bajri ini sudah melakukan beberapa kesalahan atau beberapa pembodohan terhadap jemaahnya. Yang sangat fatal itu ketika mengatakan bahwasanya sunnah yang berada di akidah itu ketika lari kepada hukum fikih itu masuk pada hukum wajib. Oleh karena itu pesan saya kepada para jemaah Wahabi atau teman-teman Wahabi, pandanglah seseorang itu bukan dasar dari orangnya, akan tetapi apa yang disampaikan, ilmiah atau tidak. Ketika yang disampaikan itu menjanggal, ya sebaiknya perlu ditanyakan kepada ustadz yang lain. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga ini bermanfaat. Pesan saya, teman-teman Wahabi, ayo terus belajar agar kita lebih cerdas dan lebih menerima pendapatnya orang. Itu yang bisa saya sampaikan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.